sekali kejujuran itu hilang, maka semua yang kita bangun dalam hidup ini akan sia-sia adanya. Jadi, bagaimana kita menjaga integritas itu sebagai kejujuran? Simak video saya. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Febrian Isama dengan 196 611 Seperti biasanya, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu manajemen operasional. Dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur SEMM. Kakak mentor yaitu Sticky Reagen Mangare. Nah, mungkin kalian bertanya tentang apa yang akan saya bahas hari ini. Jadi, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang integritas yang berhubungan dengan manajemen operasional. Dalam hidup ini, yang paling kita jaga adalah kejujuran. Kita akan lanjut untuk pembahasan tentang integritas yang berhubungan dengan manajemen operasional. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ingin minta maaf karena video saya dari awal dan yang sekarang agak beda karena ada penggabungan antara beberapa video. Baiklah, jadi sekarang kita akan lanjut. Kita akan membahas tentang integritas. Jadi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu integritas. Integritas menurut saya adalah adanya perkataan, pengetahuan, tindakan yang sama. Para psikolog mengatakan bahwa rasa sukses dan kebahagiaan seseorang akan tercapai apabila memenuhi kecerdasan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. 10 poin tentang integritas. Di antaranya adalah yang pertama ada kejujuran. Kejujuran itu artinya apa? Jadi, kejujuran itu artinya kita mau dan mampu mengatakan sesuai atau mengatakan apa adanya. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap kejujuran itu sangat diperlukan. Karena sekali kita berbohong, sekali kepercayaan itu hilang, maka apa yang kita katakan tidak ada artinya. Nah, seperti halnya dalam perusahaan, pemimpin yang berintegritas itu memiliki kejujuran. Kejujuran itu akan membawa pengaruh yang baik kepada bawahannya. Selanjutnya ada poin tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini artinya suatu keadaan yang mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Banyak orang yang memiliki kualitas yang sangat kecil. Banyak orang yang bosan-bosanan dengan pekerjaan mereka. Nah, tetapi dalam perusahaan itu loyalitas itu sangat diperlukan. Dengan adanya loyalitas yang bertanggung jawab, kita dapat membawa perusahaan itu menjadi lebih baik. Kemudian ada poin tentang peduli. Peduli ini artinya kita memiliki rasa peduli, memiliki rasa prihatin terhadap segala sesuatu ataupun terhadap orang lain. Dalam suatu perusahaan, saya mengambil contoh peduli terhadap karyawan yang membutuhkan. Berikutnya berbicara tentang mandiri. Jadi, mandiri berarti kita melakukan sesuatu dengan keputusan kita sendiri, bukan bergantung kepada keputusan orang lain. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak ekspektasi dan opini dalam hidup kita, baik itu dari teman, orang tua, keluarga, pacar, maupun dari media sosial. Sadar atau tidak sadar, semua itu bisa mempengaruhi nilai-nilai yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya adalah kita selalu bergantung kepada orang tua kita, sehingga itu menciptakan rasa malas dan kita malas untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kita malas untuk menjadi orang yang bisa mandiri. Berikutnya ada kata disiplin. Disiplin berarti kita melakukan sesuatu itu dan menyelesaikan sesuatu itu dengan tepat waktu. Contohnya di kantor, kita harus datang tepat waktu
Poin berikutnya berbicara tentang kerja keras. Kerja keras ini artinya kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, kerja keras ini juga berarti kita pantang menyerah dan pantang mundur. Dalam hidup ini ada banyak rintangan dan tantangan, dan hanya ada dua pilihan, yaitu memilih untuk contohnya pemain bola basket legendaris yaitu Michael Jordan yang sempat dikeluarkan dari tim bola basket pada saat SMA. Tapi saat ini dia menjadi salah satu olahragawan yang terbesar sepanjang sejarah. Berikutnya berbicara tentang sederhana. Jadi, sederhana ini sudah tidak lazim lagi bagi kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan. Sederhana berarti memiliki pola atau gaya hidup yang sesuai atau apa adanya. Contoh kecil adalah untuk saat ini ada banyak orang yang memilih untuk berhutang agar mereka dapat bisa mengikuti gaya-gaya tren saat ini. Selanjutnya ada kata berani. Nah, berani ini artinya kita berani dalam melakukan segala sesuatu, baik itu berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan, berani untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Contoh dalam dunia bisnis, kita dalam memulai suatu bisnis itu kita harus berani menerima risiko-risiko yang ada. Adil berarti kita melakukan sesuatu itu tanpa berat sebelah, kita melakukan sesuatu itu sesuai target keadilan. Nah, untuk contoh dari adil dalam perusahaan, kita mengambil contoh tentang pemberian gaji. Nah, dalam perusahaan setiap posisi itu pasti penting, setiap posisi yang ada itu pasti memiliki gaji yang sesuai dengan posisi yang mereka dapatkan. Jadi gaji itu diterima sesuai kerja keras mereka dan sesuai dengan posisi yang ada pada perusahaan itu. Nah, teman-teman, yang poin terakhir itu ada poin tentang sabar. Jadi sabar itu berkata tentang bagaimana kita bisa menahan emosi kita dengan manajemen operasional, dimana kita harus sabar dalam memproduksi barang, kita harus sabar menghadapi komplain-komplain dari para pelanggan atau customer kita harus sabar dan memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Apa sih perlunya memiliki integritas diri? Jadi jika kita kerja dalam perusahaan, otomatis perusahaan itu kan sudah memiliki integritas. Nah, integritas dalam perusahaan tersebut harus dipertahankan sehingga perusahaan tersebut dapat mendatangkan income yang lebih baik. Dalam integritas itu tidak ada paksaan bagi orang lain, tetapi integritas itu berasal dari dalam diri sendiri. Dengan cara kita harus tahu apa yang kita harus lakukan, kemudian kita harus mampu, mau, serta continue. Dalam integritas ada kata tahu. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu apa peraturan yang ada dalam perusahaan tersebut, dan kita juga harus tahu apa ilmunya. Mau berarti kita harus mau mendorong dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Tips dari saya agar tetap bisa menjaga integritas baik kepada diri sendiri maupun baik kepada perusahaan. Yang pertama ada perhatikan hal-hal yang kecil, bukan hanya memperhatikan hal-hal yang besar. Karena orang tersandung bukan karena batu besar, tetapi orang tersandung karena batu-batu kecil atau kerikil-kerikil kecil. Sehingga kita perlu memperhatikan atau memanage hal-hal yang kecil bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian yang kedua, berani berkata tidak kepada sesuatu yang bisa merusak integritas atau nilai-nilai integritas yang kita miliki. Dan paling terakhir adalah hindari agenda-agenda yang terselubung. Oke guys, itu dia video dari saya tentang integritas yang berhubungan dengan manajemen operasional. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita. Dadah.